Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah menambah nikmat yang telah kita terima. Amin Allahumma amin. Pembahasan kita ini tidak akan lepas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak menjadi pemimpin, kita yang memimpin. Kalau tidak memimpin perkara-perkara yang besar, setidaknya perkara-perkara yang kecil. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu 10 hak yang harus dipenuhi, dan kita melanjutkan hak yang ke-7, yaitu hak pemimpin dan rakyat. Dan kemarin hak rakyat telah kita sampaikan. Ada baiknya kita mengulang sedikit permulaan kata yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa yang dimaksudkan oleh beliau seorang pemimpin? Yang dimaksud adalah pemimpin yang mengatur semua perkara kaum muslimin, baik kepemimpinannya bersifat umum seperti kepala negara atau bersifat khusus, seperti kepala dinas tertentu atau pekerjaan tertentu. Jadi mencakup siapapun yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Bisa itu kepala negara, kepala daerah, kepala desa, RT, RW, dan juga lembaga-lembaga di mana di situ urusan-urusan kaum muslimin dilakukan atau diemban. Ini masuk apa yang dijelaskan oleh Syekh. Mereka semua memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh rakyatnya, dan rakyatnya juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pemimpinnya. Dan hak rakyat, alhamdulillah, kita telah menyebutkan. Jadi apa yang kita bahas ini, kita jangan berpikir cuman perkara-perkara besar tentang kenegaraan saja, tidak. Tapi perkara-perkara di mana menyangkut apa yang ada di daerah kita, baik mungkin bupatinya, camatnya, kepala desanya, dan termasuk RT RW-nya. Bagaimana kalau mereka itu memberikan perintah-perintah, sesuk kerja bakti, apakah kita itu bisa memahami secara benar dari apa yang telah kita pelajari di dalam agama kita ini, atau kita akan membangkang halah RT perlu ditaati? Apakah seperti itu? Oleh karena itu banyak kita dapatkan buku-buku yang ditulis para ulama membahas tentang masalah ini. Bagaimana sikap seseorang itu terhadap pemimpinnya.
Kita masuk pada materi apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terlebih dahulu. Adapun hak para pemimpin yang menjadi kewajiban rakyatnya adalah rakyat melaksanakan amanah yang dibebankan kepada mereka. Ya, semisal pemimpin mengatur, ini bagianmu, ini bagian kamu, itu besok diselesaikan dan lain sebagainya. Ini amanah-amanah yang dibebankan. Kemudian juga memberikan peringatan jika mereka melakukan kelalaian. Ya, nanti ada pembahasan khusus bagaimana kita menyelesaikan permasalahan atau kekeliruan yang terjadi pada pemimpin. Kemudian juga mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan selama ini yang kita saksikan, banyak masyarakat itu hanyalah mereka pandai mencemooh, ya, menjelek-jelekkan dan mengupas keburukan-keburukannya. Ini termasuk hak yang harus ditunaikan. Sebagaimana penjelasan detail insyaallah nanti kita tambahkan. Jika mereka mulai berpaling dari kebenaran, ini harus ada peringatan, nasihat. Kemudian melaksanakan segala perintah mereka, terutama dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Hal tersebut akan menjadikan segala urusan berjalan tertib dan teratur. Kita tidak bisa membayangkan kalau peraturan-peraturan pemerintah yang sifatnya belum tertulis di dalam Al-Quran, seperti kemaslahatan umum, ya, seperti KTP, paspor, kemudian juga lampu, ya, hijau, merah, kuning. Nah, itu bagaimana kalau ini tidak ditaati? Tentu akan berantakan. Ya. Sebaliknya, jika menyelisih perintah mereka, terjadilah kekacauan dan kerusakan dalam berbagai urusan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Hai orang-orang yang beriman, taatilah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul, ya, dan pemimpin di antara kalian. Sebutkan di dalam surat An-Nisa 4 ayat 59. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alal mar'i al-muslimi as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyumara bi maksiatin fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah." Kewajiban seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin dalam perkara yang dia sukai ataupun dia benci. Mungkin ada perkara-perkara yang sangat repot, rumit, kita tidak suka, tetapi wajib kita taati. Kecuali jika diperintahkan melakukan maksiat. Jika seseorang muslim diperintahkan berbuat kemaksiatan, maka wajib, apabila jika seseorang muslim diperintahkan berbuat kemaksiatan, maka dia tidak wajib mendengar dan mentaati. Kemudian ini salah ketik, ya, jadi nanti bisa dibenarkan sendiri. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan faminna man yusrihu hiya'ahu." Kami singgah pada satu tempat bersama Rasulullah SAW di dalam safar, ya. Maka di antara kami ini ada yang memperbaiki tempat-tempat kemah kami, ya.
Sebagian kami memperbaiki tendanya, sebagian kami ada yang berlomba memanah, dan sebagian kami ada yang bersama binatangnya. Tiba-tiba seorang utusan ini menyeru, utusan Rasulullah, as-salatu jami'ah, mari salat berjamaah. Maka kami berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali dia harus mengarahkan umatnya pada kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya dan memperingatkan mereka dari keburukan yang dia ketahui kepada mereka. Sesungguhnya umat kalian ini, maksudnya umat Islam, keselamatannya telah diberikan kepada generasi pertamanya. Ya, sedikit kita jelaskan sebagaimana disebutkan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 110, menandakan khitab yang diajak bicara ini adalah para sahabat. Sebaik-baik umat ini berarti ada pada sahabat. Adapun dari hadis seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat generasi adalah pada masaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya. Ini hadis yang diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Oleh karena itu hadis ini saling menguatkan bahwasanya keselamatan umat ini ada pada generasi pertamanya. Sedangkan generasi yang akhir, kata Rasulullah SAW, akan ditimpa ujian dan berbagai perkara yang mereka ingkari. Ujian akan datang, sebagian ujian itu menjadikan kecil ujian yang lain. Ujian akan datang sehingga seorang mukmin akan berkata, inilah kehancuranku, inilah kebinasaanku, hancur kita, seperti itu. Kemudian itu ujian tersebut bisa dilalui, bisa dilalui, selesai, dan ujian akan datang lagi sehingga seorang mukmin akan berkata, ini datang lagi, ini datang lagi. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, berbagai kerusakan terjadi. Ujian di mana orang-orang muslim itu mereka dipersulit, kemudian ada diusir, kemudian sebagian mereka diuji dengan keyakinan-keyakinan yang rusak tentang penghalalan sesama jenis, wal iyadu billah. Ini akan merusak, sehingga ini merupakan ujian yang sangat besar. Maka siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya ketika kematian mendatanginya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia melakukan sesuatu terhadap orang lain dengan sesuatu yang dia suka, seandainya hal tersebut dilakukan orang lain terhadapnya. Definisi ini salah satu yang dipakai oleh para ulama tentang seperti apa akhlak yang baik itu. Itu seperti yang disebutkan di dalam hadis ini diantaranya, di mana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa akhlak yang baik itu yang diambil oleh para ulama,
falyati ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaih. Mendatangi manusia sebagaimana dia suka kalau seandainya disikapi seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bermuamalah dengan marotuwo atau orang tua, maka bayangkan bagaimana kalau dia menjadi posisi sebagai orang tua. Apa kira-kira yang paling suka dia sikapi? Apakah orang tua itu haus harta benda? Bisa jadi tidak. Akan tetapi yang dia butuhkan perkataan yang baik, lemah lembut, menghargai orang tua, mentaati dalam hal kebaikan yang dia sampaikan. Seperti itu. Ini salah satu definisi yang disampaikan oleh para ulama. Bagaimana akhlak yang baik itu? Mendatangi manusia sebagaimana suka dia disikapi seperti itu. Dia punya sopir, kira-kira apa yang paling disukai oleh sopir tersebut selama tidak bermaksiat? Apakah belum sampai kirimannya sudah disuruh lagi nanti bar ini itu lagi, bar itu sana kirim lagi, kira-kira gimana? Pembantu juga mungkin seperti itu. Kok bar iki, bar kuwi, kok bar ankai, kok kono kae siramono, kono kae resi ano latare, coba bayangkan. Kira-kira kalau itu kita yang menjadi posisi dia, itu bagaimana? Tapi sebagian ulama seperti Hasan Al-Basri, beliau mendefinisikan akhlak yang baik itu ada 3 yang pernah kita sampaikan, yaitu talaqatul wajh, wajah berseri-seri, kaful adha, menahan gangguan kepada manusia. Yang ketiga, badlun nada, bisa memberi manfaat dan faedah kepada orang lain. Kita lanjutkan hadis ini. Barang siapa yang telah berbaiat berjanji kepada seseorang imam atau pemimpin dengan mengulurkan tangannya dan dengan sepenuh hatinya, maka hendaklah dia mentaatinya semampunya. Dan jika datang orang lain yang menentang pemimpin itu, maka tebaslah leher orang yang lain itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan an Alqamah ibnu Wa'il al-Hadrami an abihi qala sa'ala Salama ibnu Yazid al-Jufi Rasulullah SAW faqal ya Nabi Allah ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Dari Al-Aqamah bin Wa'il Al-Hadrami, dari bapaknya dia berkata, Salamah bin Yazid Al-Jufi bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, bagaimana pendapatmu jika kami diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin yang meminta hak mereka kepada kami, namun mereka menahan hak-hak kami? Apakah yang kau perintahkan kepada kami? Beliau berpaling darinya. Kemudian dia bertanya hal itu lagi sampai beberapa kali, sehingga apa? Maka Al-Asyad Ibn Qais menariknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dengarkan dan taati, isma' wa ati'. Karena sesungguhnya kewajiban mereka adalah apa yang dibebankan pada mereka, dan kewajiban kamu apa yang dibebankan pada kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebagaimana kita saksikan sekarang ini, bagaimana hak-hak itu diwajibkan untuk ditunaikan, akan tetapi kewajibannya tidak ditunaikan terhadap yang lain. Di antara hak-hak para pemimpin yang menjadi kewajiban rakyat adalah rakyat membantu tugas-tugas pemimpin mereka. Ini ta'awud alal birri wa taqwa, membantu mereka. Jadi kebaikan itu bukan hanya sholat, zakat, sedekah, bukan hanya itu.
Tetapi ketika seseorang itu mentaati program-program pemerintah yang itu tidak bertentangan dengan fitrah, dengan syariat, maka hal itu merupakan bagian dari ibadah, juga termasuk ibadah. Mungkin membuat SIM, kalau kita buat, ini tidak bertentangan, maka hal itu termasuk salah satu ibadah di dalam mentaati kepada pemimpin. Dan hendaklah setiap warga negara mengetahui perannya dan tanggung jawab dalam masyarakat. Paku kui opo. Jadi saya ini bisa membantu apa? Apa yang bisa saya perbuat untuk masyarakat ini? Seperti itu. Bukan sebaliknya. Sehingga semua perkara berjalan tertib sesuai yang diharapkan. Karena jika rakyat tidak membantu pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, tentu tugas-tugas itu tidak akan berjalan dengan baik. Ini apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun tambahan yang kita jelaskan sebagaimana telah kita kirimkan, bab yang ke-9, hak pemimpin. Pemimpin ini waliul amr, pemegang otoritas, pemilik kekuasaan. Mereka memiliki hak yang harus dipenuhi. Bila mana hak pemimpin ini tidak dipenuhi, niscaya akan terjadi kerusakan di sebuah negara atau daerah. Tidak usah terlalu muluk-muluk untuk membuat satu permisalan. Contoh, satu RT, itu apabila masyarakatnya itu tidak mau taat, tidak mau tunduk terhadap aturan-aturan, kira-kira bagaimana? Akan terjadi kekacauan. Jangan besar, bahkan kita perkecil sebuah rumah tangga. Kalau di dalam keluarga itu, anggota keluarga itu tidak ada yang taat, bagaimana kira-kira? Akan terjadi kekacauan. Pemimpin di sini juga mencakup siapapun yang mengurusi urusan kaum muslimin, bukan hanya kepala negara. Hendaknya yang memegang tampuk kepemimpinan adalah seorang laki-laki yang beriman. Hal itu ditunjukkan dalam ayat dan hadis, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Tidak boleh pemimpin dari orang kafir atau loyal kepada mereka. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi, Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini sudah jelas, ceto melo-melo, gamblang, terang benderang seperti siang. Hal ini merupakan keyakinan dan prinsip di dalam akidah kaum muslimin. Jadi kalau orang itu sudah berbalik akidahnya, itu berarti orang tersebut sudah juga bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Bahwanya dia loyal kepada orang musyrik, orang kafir, terlebih dengan memusuhi orang muslim. Oleh karena itu seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Nawaqidul Islam, beliau memasukkan
pada poin yang ke-8, yaitu mudhaharah, dia memberikan pertolongan musyrikin alal muslimin, untuk memusuhi orang-orang muslim, wa a'anahum alal muslimin, dan memusuhi orang-orang muslim. Ya, jadi ada 10 pembatal keislaman. Yang pertama yaitu musyrik, syirik kepada Allah. Yang kedua yaitu menjadikan wasaid bainahu wa bainallah, perantara antara dirinya dengan Allah. Yang ketiga tidak mengkafirkan orang kafir. Yang keempat yaitu ada anggapan petunjuk selain petunjuk Rasulullah itu lebih sempurna. Termasuk dalam hal ini hukum, ya, mencakup tentang kepemimpinan. Dan yang kelima itu murka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam istihza, yang ketujuh sihir, yang kedelapan menolong orang musyrik atau orang kafir, itu memusuhi orang Islam. Yang kesembilan yaitu mereka menganggap adanya boleh seseorang itu keluar dari syariat Rasulullah SAW. Dan yang ke-10 adalah i'rad, yaitu berpaling dari syariat Allah. Di mana yang terkait pembahasan kita yaitu tidak boleh seorang itu mengambil pemimpin orang-orang musyrik. Adapun pemimpin hendaknya dari kalangan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd." Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Disebutkan dalam satu hadis dari Abu Bakrah berkata, lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal Faris qad malaku alaihim binta Kisra qal la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tatkala ada berita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bangsa Persia mengangkat putri sebagai kaisar, menjadi raja. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya mereka kepada seorang wanita. Hadis ini riwayat Bukhari. Dari hadis ini para ulama bersepakat bahwa syarat Imam Al-A'dham, kepala negara atau presiden, harus laki-laki. Ini bisa dilihat di dalam Adwaul Bayan. Al-Baghawi mengatakan para ulama sepakat bahwa para wanita tidak boleh jadi pemimpin dan juga hakim. Jadi hakim wanita tidak boleh. Alasannya karena pemimpin harus memimpin jihad. Alasannya juga pemimpin negara haruslah menyelesaikan urusan kaum muslimin, sana kemari, kesana kemari. Terlarangnya wanita sebagai pemimpin ini bisa dilihat di dalam Syarhus Sunnah. Jadi kalau umpama di Jawa Timur ini tiba-tiba ada pilkada, satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki ini tidak begitu punya duit sehingga nggak bisa untuk nyogok. Kan sekarang umumnya pada nyogok. Gimana pembadan? Tidak menang baik kodoran. Roh. Tapi alhamdulillah ya, kalau di sini ada amplop ya tolak, nggak mau amplopnya. Tapi kalau isinya nggak tahu. Jadi umpamanya ada laki-laki, satu perempuan. Bagaimana prinsip kita di dalam beragama ini? Pilih laki-laki apa perempuan? Terawat kompak kan?
lihat dulu gitu maksudnya. Maka kita sebagai orang-orang beriman itu sudah jelas harus memilih laki-laki sebagai pemimpin seperti itu. Ini bukan tentang pilkada, mungkin camat juga, mungkin RT juga bisa jadi lama-lama. RT-nya ini ada 2 pilihan, Bu Anu dan Pak Anu. Wah, ini harus kita tegas, pilih yang laki-laki. Adapun di antara hak-hak pemimpin yang harus dipenuhi rakyatnya, yang pertama hendaknya ditaati di dalam kebaikan. Ini seperti yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dalilnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulahu ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Jadi di antara kalian juga punya pemimpin, taati. Ditaati. Rasulullah SAW juga bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in kana abdan habasyian. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin seorang budak Habasyah. Mungkin dari derajat itu rendah, tapi kalau dia sudah didapuk jadi pemimpin, wajib ditaati. Wajib ditaati. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, disahihkan oleh Syalban dalam Al-Irwa. Rasulullah juga menyebutkan alaika sam'a wa ta'ah fi usyrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaika. Hendaklah kalian mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan susah dan senang, semangat dan terpaksa, walaupun mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka daripada kepentinganmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan seperti itu sekarang ini terjadi. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang memimpin sekitar kita, RT tersebut, mengumumkan untuk ini untuk itu, wajib taati selama tidak maksiat. Besok kerja bakti harus berangkat, kecuali ada udur, sampaikan yang baik, jangan sampai membantah atau jangan sampai selalu menyelisihi. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan man ata'ani faqad ata'allah wa man ya'sini faqad asallah. Barang siapa mentaatiku maka ia mentaati Allah. Ayatnya jelas. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Surat An-Nisa 4 ayat 80. Barang siapa yang tidak mentaatiku, berarti ia tidak mentaati Allah. Barang siapa yang taat pada pemimpin, berarti ia mentaatiku, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak mentaati pemimpin, berarti ia tidak mentaatiku. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi kalau umpamanya disuruh ngurus kakak, ya diurus. Alah, nanti aja, tidak apa-apa. Disuruh buat KTP, ya dibuat KTP-nya. Jangan diremehkan. Enggak ada KTP juga masih hidup. Seperti itu jangan sampai. SIM-nya mati. Ribut ini. Diurus badan. Tenang kora ini. SIM-nya mati nih, wajib taat apa badan? Nah, ini mulai berat. Kalau SIM-nya mati ya dia harus urus. Artinya jangan sampai mati diperpanjang. Kalau punya SIM 5 tahun juga nggak pernah kecegat, nggak usah aja. Jangan. Ini dalam rangka taat kepada ulil amri. Apa perlu saya buka SIM saya? Urip mati. SIM saya semuanya hidup, mobil, motor,
pajak-pajak hidup. Ya, termasuk juga dalam hal ini pajak. Kita bersabar, bersabar selama dalam kebaikan. Walaupun ada juga sih yang menyatakan hal-hal yang berbeda. Kemudian disebutkan Talatatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 jenis orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Itu satu. Yang kedua, tidak akan mensucikan mereka. Yang ketiga, akan disediakan siksa yang pedih. Sinten tiang kalawau. Rajulun baya imaman la yubayyi'uhu illa lidunya. Seseorang yang membaiat imam atau penguasa dan tidak membayatnya kecuali karena kepentingan-kepentingan dunia. Fa in a'tahu minha radiya wa in lam yu'tihi minha sahita. Kalau dia diberi dunia, dia ridho, senang kepadanya. Nah, apabila tidak, dia marah-marah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini seperti apa yang dilakukan oleh para oligarki. Mana mereka itu mau mendukung, memperjuangkan, mengeluarkan dana, tapi ojo lali kan seperti itu. Gua aku yang kudu diwai proyek-proyek, kudu diwai bangunan-bangunan strategis, jabatan yang menguntungkan. Waliyadzubillah. Maka ini tidak boleh. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sya'sya'di dalam menjelaskan al-ma'ruf la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'at fil ma'ruf, yaitu al-ihsanu wa ta'atu wa kullu ma urifa fi syar'i wal aqli hasanuhu. Ma'ruf itu perbuatan kebaikan dan perbuatan ketaatan, dan semua orang yang diketahui baiknya oleh syariat dan oleh akal sehat. Ini hadis disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ajma'al ulama'u ala wujubi ta'atil umara fi ghairi maksiatin. Para ulama sepakat wajibnya taat kepada pemimpin selama dalam perkara yang bukan maksiat. Ini wajib ditaati. Jadi bukan hanya golongan sebelah saja yang taat, kita juga harus taat. Golongan sebelah itu kadang-kadang perintah nggak bisa dinalar pun ditaati kan begitu. Kamu berdiri situ, berdiri. Kamu di sana, sana. Tidak lagi sampai-sampai menggunakan apa yang disebutkan di sini. Taat itu dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, hendaknya bersabar terhadap pemimpin yang zalim. Ini terjadi pada masa kita. Kewajiban tetap taat dan bersabar terhadap penguasa meskipun penguasa atau pemerintah tersebut zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Di dalam tafsir disebutkan, wa innama yuwallillah an-nasa bi a'malihim. Sesungguhnya Allah memberikan kekuasaan kepada manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ini pendapat Qatadah. Jadi kalau kita tambahkan, dadi onone pemimpin-pemimpin yang zalim ini bermunculan, ini tidak serta-merta ada begitu saja, itu tidak.
adanya pemimpin-pemimpin yang zalim ini muncul ya karena masyarakat itu sudah banyak sekali melakukan berbagai macam kedzaliman, sehingga yuwalillah nas fi a'malihim, Allah akan memberikan wali kepada manusia, pemimpin kepada manusia itu sesuai dengan amal perbuatan mereka. Seperti pada permulaan Islam orang-orangnya beriman, taat, kemudian soleh, maka yang memimpin Abu Bakar, Umar, Utsman. Oleh karena itu ketika ada yang protes kepada Ali, kenapa zaman kita itu tidak sebagaimana zaman Abu Bakar, Umar, ya maksudnya pada zaman dahulu itu nikmat sekali. Apa kata Ali? Dulu pada masa Abu Bakar yang memimpin Abu Bakar, yang dipimpin seperti aku ini. Tapi pada masa kepemimpinanku aku yang memimpin, yang kupimpin orang-orang seperti kamu itu. Paham enggak maksudnya? Kayak kowe sing ora mutu, bisa jadi seperti itu maksudnya. Makanya inilah ya kepemimpinan itu bukan serta-merta muncul ada kemudian ini harus dihabisi. Cari sebab musababnya, karena banyak sekali adanya sesuatu terjadi itu ada sebab-sebabnya. Kemudian wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Surat Asy-Syura 42 ayat 30. Bahkan disebutkan dalam hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya akan merebak setelahku sikap mementingkan diri dan berbagai macam perkara yang kalian itu ingkari. Coba bayangkan, berita korupsi hampir setiap hari, kan seperti itu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kamu tunaikan kewajiban kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk dengan petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya adalah jasad manusia. Ujute menungso ning atine ati setan. Setan niku saya napa mboten? Mboten. Innama ya'murukum bisu, selalu mengajak ke dalam keburukan. Seperti disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 169. Jadi selalu berbuat keburukan seperti itu. Sing jenenge setan kan begitu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ketika sahabat bertanya, qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah? Bagaimana, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tasma' wa tuti' lil amiri wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Tetap dengarkan dan taati,
meskipun memukul punggungmu dan mengambil hartamu, meskipun diperes rakyatnya untuk mengejar target APBN sehingga 82% itu justru dari pajak, yang lain-lain kemana, tambang, kemana, berbagai macam hasil bumi kita tidak tahu. Tapi tetap kata Rasulullah, fasma' wa ati', tetap dengarkan dan taati. Ya, kita ini hanya berlalu di dunia ini. Sing penting iso selamat dari berbagai macam fitnah-fitnah seperti ini. Dengarkan dan taati. Ya, meskipun mengambil harta kita itu. Kezaliman seorang pemimpin adalah musibah yang mengancam umat, dan Allah sudah memberitahukan bahwa penyebab musibah adalah keselamatan umat dan dosa-dosa mereka. Seperti itu. Ini sebabnya dari umat sendiri. Nggak usah jauh-jauh, sebuah RT situ tidak pernah ngaji, situ adanya cuma maksiat-maksiat. Ketika pemilihan RT, kira-kira yang dipilih sinten? Ya masyarakat situ, ya adanya seperti itu, ya tetap diangkatkan seperti itu. Tapi dia fasik begini begitu, ya siapa lagi yang ada cuman itu. Tapi kalau umpamanya sebuah RT ini orangnya taat, tunduk, patuh, soleh, soleha, mereka rajin ibadah, pemilihan RT yang dipilih sinten? Salah satu di antara mereka yang soleh, kan seperti itu. Ini gambaran kecil itu seperti itu. Apalagi mayoritas kita itu masih belum paham. Artinya apa? Artinya dia tidak memahami prinsip-prinsip yang benar tentang bagaimana seorang pemimpin itu dipilih dan dia dijadikan pemimpin. Yang mengerikan lagi, sebagian itu malah ngarep-arep terjadinya kerusakan dan penyimpangan. Iki serangan fajar di rayane apa-apa tuh ini. Seperti itu. Maksudnya apa? Ngarep-ngarep kok renek sogokan duit gitu. Ini kan saking parahnya sebuah masyarakat. Jadi bagaimanapun prestasi seseorang, walaupun seperti apa, ini masyarakat ini masih mudah sekali dibeli suaranya dengan uang. Kalau sudah seperti ini, ya wis. Kita hanya bisa berharap kepada Allah. Semoga Allah memberi pemimpin yang bagus, dan begitu. Karena memang kesalahan pada masyarakat sendiri, ditutupi karo duit, hilang kabeh. Dia yang ketiga, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Semua bentuk ketaatan terikat dengan yang ma'ruf. Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah 5 ayat 2. Ini sebagaimana telah kita jelaskan. Yang keempat, mengingkari kemungkaran. Ini harus ada. Jadi kalau ada pemimpin, baik itu umpamanya presiden dan juga ini penasihat-penasihat, ini harus dia merapat memberikan nasihat. Bagaimana kalau penasihatnya takut nanti dicopot juga? Ya sudah, berarti bukan lillahi ta'ala, kan seperti itu kadang-kadang ini. Kowe tangkat ning kowe rasa sing-sing lho, kowe kudu manut karo aku, kan begitu. Jadi adanya cuma formalitas tok. Yang benar adalah penasehat itu betul-betul melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Oh, presidennya keliru, datangi, diberi nasihat. Nah, terus bagaimana kalau kita ini tidak bisa? Ya mereka orang-orang yang punyai kompeten untuk memberikan nasihat, kalangan ustadz, kalangan kiai dan lain sebagainya. Dan kita tidak mampu untuk mencapai sana, apa yang kita capai, apa yang kita mampu saja. Kemudian
ada cara-cara di mana kita menasihati pemimpin tersebut. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan ad-dinu nasihah kulna. Ini poin yang kelima ya. Bagaimana menasihati penguasa. Rasulullah menyebutkan hadisnya. Liman, agama itu adalah nasihat. Kami pun bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi, untuk Allah. Maksudnya agar manusia mentaati Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya, memahami, membaca, memahami, merenungi, kemudian mengamalkan isi kitab tersebut. Wali rasulihi, untuk rasulnya, agar mereka mencintai Rasulullah, mentaatinya, membenarkan apa yang diberitakan. Wali a'immatil muslimin, dan juga nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau datang kepada pemerintah menasihati, maka los, maksudnya itu cong ya, apapun nanti resikonya itu sudah siap ya, seperti Abu Hazim ngasih pemimpin itu seperti itu, tegas, jelas apa yang akan kau nasihatkan kepadaku. Kemudian beliau mengatakan, bayangkan kalau seandainya malaikat maut itu datang, kemudian mau mencabut nyawamu itu, kira-kira apa yang kau lakukan? Pasti kamu akan berkata, aku harus berbuat adil kepada rakyatku, aku harus berbuat amal soleh, aku harus berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Maka saat ini masih ada kesempatan untuk melakukan hal itu. Seperti itu. Jadi tegas. Bahkan sebagian mereka itu dilempar segepok uang, tidak diambil. Seperti itu. Saya tidak mau menjual nasihatku ini kepada penguasa. Kenapa? Sebagian ulama itu mengetahui harta-harta ini diambil dari sesuatu yang haram. Mereka bersikap juhud, warah, seperti itu. Rasulullah SAW juga bersabda, man aroda ayyan sohali sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyatan walakin liyakud biyadihi fayahluwa bihi fa in kubila minhu fadaka wa ila kana qad ada alladhi alaihna. Barang siapa ingin menasihati penguasa dengan sesuatu hal, maka janganlah menampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Oleh karena itu kalau kita saksikan dewasa ini hampir semuanya orang kan seperti itu. Di podium-podium, di mimbar-mimbar, kemudian digelar demo-demo besar-besaran, pokoknya dikuliti habis. Itu keburukan-keburukan penguasa dengan mengatasnamakan dengan bungkus napa? Pemerintah kita sistemnya apa? Demokrasi. Ini kan boleh, ini kan dianjurkan, ini kan nggak apa-apa. Jadi perlu kita ingat, apa yang dibolehkan manusia sementara syariat ini melarang, maka seorang muslim layak dan wajib berpegang kepada syariat ini. Saya beri contoh. Walaupun mungkin demo itu dibolehkan, ini itu dibolehkan. Orang yang melakukan riba, yang meminjam dan yang dipinjami, itu sama-sama ridho, sama-sama senang, mungkin sebagian sama-sama untung. Apakah dengan sama-sama ridho itu menjadikan yang haram jadi halal? Saged apa mboten? Mboten saged, tidak boleh. Contoh yang lain, si fulanah ini sudah punya suami, senang dengan
fulan, padahal ini suami orang. Kemudian kopi darat melakukan hubungan, kemudian dikatakan kan nggak apa-apa, sama-sama senang, sama-sama ridho. Apakah itu dibolehkan? Tidak boleh, walaupun sama-sama ridho. Begitu juga ini syariat ini. Ya, seperti demo, seperti menjelek-jelekkan di forum-forum umum, ini hati-hati. Bukannya menjadi kebaikan, justru ketika menyalahi syariat yang ada akan muncul keburukan. Mulane nek jenengan niku ngerti RT niku kleru, niku aja langsung disentak nang forum, nggih sabar dulu. Nanti pulang, setelah pulang kelihatannya sudah istirahat, bisa dijepri, Pak, wau niku kelentu. Niki jenengan sanjang ngeten-ngeten sing leres niku niki. Niki dasare sing niki. Seperti itu. Ora kowe RT-ne rong rampung lek ngomong stop, Pak RT, stop. Leru jenengan niku. Wah, mencak-mencak kira-kira bagaimana? Ya arep bener arep baik ya. Sesuatu itu kalau dilakukan kasar, frontal, keras, kaku, itu orang lain itu jadi tidak respon lagi, tidak respect lagi. Justru kasar emang kan seperti itu. Padahal tingkah kita, perbuatan kita, ucapan kita kalau bisa kan jadi teladan agar orang itu mendapatkan hidayah, bukan hanya sekedar bener tok, tapi caranya juga harus benar. Ini gambaran kecil itu seperti itu. Itu bukan tentang RT RW tok, enggak, ya pengurus masjid, kemudian juga mungkin ketua bagian kurban, kalau memberikan masukan yang baik, seperti itu, tidak dipermalukan. Kemudian yang keenam, tidak memberontak. Ini karena waktunya telah habis, kita bacakan poin-poinnya saja. Kemudian nanti bisa dibaca yang lain sendiri. Yang ketujuh, mendoakan kepada pemimpin. Nah, kebanyakan manusia ini kan sekarang ada yang mencaci maki, menjelek-menjelekkan. Maka Ahlussunnah itu sebenarnya ada syariat-syariat supaya kita mendoakan pemimpin. Ini bisa dilihat di dalam athar yang telah kita tulis. Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau berkata, jika engkau melihat seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpin dengan keburukan, ketahuilah bahwasanya dia adalah pengikut hawa nafsu. Jika engkau melihat seorang berdoa kebaikan untuk penguasa atau pemimpin, ketahuilah bahwa dia adalah seorang Ahlus Sunnah. Begitu pula Fudail bin Iyad. Seandainya aku punya doa yang mustajab, aku akan gunakan untuk mendoakan penguasa. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Ya. Ketika ada orang yang menanyakan, maksudnya bagaimana? Kalau kebaikan yang aku berdoa dengannya Allah kabulkan kebaikan tersebut, itu hanya untuk diriku sendiri. Tapi kalau kebaikan tersebut aku tujukan kepada pemimpin, Allah memberikan kebaikan, maka kebaikan yang dimiliki pemimpin akan diterima semua orang-orang muslim. Oleh karena itu, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita doakan mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaannya, Allah memberikan hidayah, menguatkan untuk berpegang kepada kebenaran. Kalaupun tidak, Allah segera mengganti kedoliman-kedoliman tersebut ya dengan berbagai macam kebaikan. Inilah yang kita sampaikan. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan terkait materi atau yang lain, saya persilahkan, monggo.